Oh, yang IPS belum mulai tapi baca nih. IPS sudah mulai Pak, cuman kan beda link ini link IPA. Matematika berarti belum juga ya? Kayak sudah Pak. Ah, Tiga sesi. nggak ada Kami tuh. tanya di grup itu, maksudnya setiap sesi itu pelajarannya apa, tapi nggak dibalas-balas juga. Mereka memang Uh, orang tuh nggak siap. Iya. uh, Belum siap. Satu harian Iya. sudah, kita lanjutkan ya. Itu kan kita enak. Hmm. Oke. Nah, apa namanya itu? Kita lanjutkan pembelajaran Tahun tadi. fisika kita, IPA bagian fisika. Jadi, apa namanya itu sekedar informasi kan untuk hari ini itu full fisika, selang-seling nak. Jadi hari ini fisika, besok itu biologi. Besok lagi fisika lagi, Kamisnya biologi kembali kayak gitu ya. Nah, yuk kita mulai ya. Baik, di sesi itu kita akan belajar geografi bersama di jam 10. Ya, 10 tuh belum. Bapak, Oke. bapak lagi. Bukan ibu-ibu. Oke, kita mulai teman-teman. Ini kurang jelas. Tolong dibantu. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama saya untuk topik fisika IPA MTS. Nah, sekedar informasi, hari ini full dengan belajar fisikanya. Kemudian lagi besok itu biologi ya, kayak gitu. Dan besoknya lagi fisika, seterusnya biologi lagi. Oke, kawan-kawan, kita lanjut dengan pembelajaran kita yaitu tentang gerak parabola. Nah, gerak parabola ini gimana sih, Bang? Nah, konsep dasar dari gerak parabola, konsep dasarnya itu kira-kira seperti ini. Jadi, misalnya, ya gerak parabola itu lintasannya seperti ini. Nah, gerak parabola ini dia adalah perpaduan gerak antara GLBB dengan GLB. Nah, GLBB dengan GLB. Nah, pada sumbu X dia mengalami GLB, pada sumbu Y dia mengalami GLBB kayak gitu. Ini pada sumbu X ya. Jadi sebelah X di sini atau secara horizontal dia mengalami apa tadi, Nak? Dia mengalami GLB. Sementara pada sumbu Y dia mengalami apa tadi, Nak? Dia mengalami GLBB kayak gitu. Nah, yuk kita tinjau yuk persamaan dari gerak parabola. Jadi, kalau misalnya di sini ada yang namanya fenol, di sini itu ada sudut elevasi, besarnya adalah theta. Nah, kita akan menguraikan kecepatan fenol ini karena fenol ini harus diuraikan ke dalam fenol X atau fenol pada sumbu X dan juga fenol Y, yaitu fenol pada sumbu sumbu Y. Nah, sekarang nih saya buat misalnya seperti ini nah ya di sini ya. Nah, di sini adalah fenolnya, terus kemudian di sini adalah tetanya, yang gambar ini tadi saya pindahkan kemari. Ini adalah fenol X. Apa itu fenol X? Fenol pada sumbu sumbu X. Nah, terus kemudian di sini ada apa? Ada fenol Y. Fenol Y itu apa? Fenol pada sumbu Y, kayak gitu. Nah, ada aturan dalam penguraian vektor. Aturannya apa? Aturannya kira-kira bunyinya seperti ini. Setiap yang mengapit sudut, gunakan cos. Setiap yang mengapit sudut, gunakan cos. Sisanya menggunakan sin. Oh ya, ngomong-ngomong tulisannya nampak kan? Tulisan nampak, nak? Halo? Tulisannya kelihatan? Halo, Assalamualaikum. Tulisannya kurang rapi, Bang. Kurang rapi ya, iya. Tapi nampak ya. Ya. Nanti saya rapiin ya. Oke, nah ingat ya, setiap yang mengapit sudut gunakan cos, sisanya itu menggunakan sin. Berarti untuk menghitung hubungan antara fenol dengan F0X berarti karena
antara fenol dengan fenol X ada theta, berarti ini pakai cos. Berarti persamaannya adalah fenol cos theta. Nah, untuk mencari fenol Y berarti gimana? Karena ini sisanya, berarti ini adalah fenol sin theta. Connect sampai di sini kira-kira. Nah, misalnya jarak tempuhnya ditanya, berarti kan S ya. Nah, S di situ kan pakai GLBB, berarti fenol pada sumbu X dikali dengan T. Maka persamaan untuk mencari S-nya adalah fenol dikali cos theta dikali dengan waktu. Nah, ini untuk mencari S-nya. Nah, hal yang sering ditanya adalah kalau misalnya di sini itu namanya adalah tinggi maksimum, H maksimum. Maka waktu yang dibutuhkan dari bawah menuju di sini, menuju titik maksimum namanya adalah T maksimum. Nah, sekarang ayo kita cari berapa nilai T maksimum dan apa rumus dari H maksimum. Kayak gitu. Nah, ayo kita hitung ya. Nah, tadi pada sumbu Y berlaku namanya GLBB. Nah, GLBB itu ada berapa rumus? Nah, ada tiga rumus ya. Yang pertama tadi adalah PT sama dengan fenol plus minus A kali T. Kayak gitu. Yang kedua, S sama dengan fenol dikali T plus minus T AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat plus minus 2 anak setan atau 2 AS kayak gitu kan. Nah, karena tinjauannya adalah yang ketika benda itu dari bawah menuju ke atas, maka kita gunakan tanda minus. Kenapa minus? Karena geraknya adalah diperlambat kayak gitu. Nah, selanjutnya GLBB tadi berlaku pada sumbu siapa? Pada sumbu Y. Maka tinggal kita tambahin ini namanya adalah VTY. Ini fenol Y, ini A pada sumbu Y ya, S pada Y, ini pun pada Y juga. Ini VTY, ini fenol Y juga. Kira-kira seperti itu untuk cara identifikasi persamaannya. Nah, selanjutnya nih, saya mau cari waktu ketika titik maksimum. Nah, berapakah waktu ketika benda pada titik maksimum pada ketinggian atau titik ya, pada ketinggian maksimum. Nah, berapa nih kira-kira? Nah, ingat pada ketinggian maksimum Nah, VT pada sumbu Y itu bernilai 0. Nah, ingat tuh nak. Jadi pada ketinggian maksimum VT pada sumbu Y itu sama dengan 0. Jadi bisa kita nih pakai rumus nomor 1 nih. Yuk, jadi VT pada sumbu Y sama dengan fenol pada sumbu Y kurang ya. Karena tinjauan tadi adalah dari benda dari bawah menuju ke atas. Berarti dia akan melawan gravitasi. A-nya berubah menjadi G. Dan ini T ketika maksimum. Kita singkat T max. Nah, pada titik tertinggi VT-nya VT pada sumbu Y sama dengan 0. Nah, sementara fenol Y tadi sama dengan apa? Ya, fenol dikali sin theta. Berarti ini apa nih? Oke. Berarti ini di sini fenol dikali sin theta dikurang G dikali T maksimum. Jadi bisa kita olah TKP nih. Pindah kemari. Jadi G kali T maksimum sama dengan fenol dikali dengan sin theta. Kalau kita mau cari hitung T maksimum, berarti persamaannya gimana, nak? Fenol sin theta per dengan G. Nah, kira-kira seperti itu cara untuk menentukan waktu ketika sampai ke titik maksimum. Jadi persamaannya ini T maksimum sama dengan fenol dikali sin theta per dengan G. Nah, untuk pertanyaan kedua yang ditanya yang sering itu adalah berapakah ketinggian maksimumnya atau Hmax-nya sama dengan berapa kayak gitu. Nah, untuk mencari Hmax teman-teman bisa nih turunkan rumusnya. Kalau nurunkan kira-kira seperti ini. Berarti kan kita pakai persamaan nomor 2. S sama dengan fenol pada sumbu Y. Ini berarti S pada sumbu Y juga ya. Dikali T maksimum dikurang dengan setengah dikali T dikali T maksimum kuadrat. Kayak gitu. Jadi SY-nya ya S pada sumbu Y itu kan sama dengan H maksimum ya. Yang mau kita hitung tadi ya. Nah, fenol Y itu sama dengan fenol sin theta.
dikali dengan T maksimumnya sama dengan apa? V0 sin theta per gravitasi kurang setengah kali gravitasi. T maksimumnya dikuadratin. Berarti V0 kuadrat sin kuadrat theta per dengan gravitasi kuadrat. Ini nanti kan bisa habis ya. Sehingga H maksimumnya ini sama dengan V0 kali V0. Berarti V0 kuadrat. Sin theta kali sin theta. Berarti sin kuadrat theta. Per dengan gravitasi. Dikurang dengan setengah. Setengah. Terus kemudian ini jadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per dengan G. Nah, ini kan 2 kali G, bisa saya buat 2G ya. Nah, ini kan penyebutnya kan harus disamain. Supaya sama, ya saya bagi 2/2 supaya sama. Ya, gitu. Maka hasil untuk mencari H maksimum, ini sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Ya, ini jadi 2 ya. 2 per dengan 2G dikurang dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per dengan 2G. Nah, kita tahu nih dalam pecahan kalau penyebut sudah sama berarti bisa kita eksekusi. Maka H maksimumnya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per dengan 2G. Kayak gitu. Ini untuk mencari S maksimumnya. Kayak gitu. Nah, itu tadi ini ya, kita review ya. Kita review dulu. Coba sebentar ya, saya tarik dulu ini. Oke, nah ayo kita review dulu. Tadi untuk mencari T maksimum gimana persamaannya, nak? Ayo, T maksimum pada gerak parabola. Persamaannya gimana? T maksimum sama dengan apa, nggak? Wajib dihafal dikit nih. V0 dikali sin theta per dengan gravitasi. Terus kemudian lagi, nak, untuk mencari H maksimum sama dengan apa, nak? Ayo, ayo, ayo. V0 kuadrat sin kuadrat theta per dengan 2 kali gravitasi. Atau yang ketiga, nak, untuk mencari S maksimum. S maksimum sama dengan apa tadi? Ya, V0 cos theta dikali dengan dikali dengan waktu ya. Tapi di sini waktunya adalah 2 kali T maksimum gitu. Ini waktu total, total. Atau kita pakai persamaan ini juga boleh. S maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per dengan gravitasi. Oke, ini ya. Oke, nak, wajib dihafal ya. S maksimum sama dengan apa, nak? V0 kuadrat sin 2 theta per G. H maksimum sama dengan apa, nak? V0 kuadrat sin kuadrat theta per dengan 2G. T maksimum sama dengan apa, nak? Ya, V0 kali sin theta per dengan gravitasi. Oke, mari kita bahas dulu soal-soalnya. Nah, Pak maksudnya. Nggak matiin. Nah, ayo guys, soal nomor 2. Ini adalah soal provinsi tahun 2022 kemarin. Sebentar, saya ambil tisu ya. Tapi udah makan obat prokol apa segala macam. Oke, siapa yang bacakan kira-kira? Tolong lu bacakan, nak. Siapa nih? Muhammad Nazaki. Baca soalnya, nak. Soal nomor 2. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa baca, nak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Penggalan hadis riwayat Muslim. Dalam konteks berprestasi atau menjadi juara khususnya dalam bidang olahraga, maka berbagai upaya perlu dilakukan secara maksimal. Mulai berlatih dengan disiplin, sampai dengan penggunaan berbagai strategi agar menjadi pemenang. Pemenang olahraga lompat tinggi didasarkan pada ketinggian batang penghalang yang berhasil dilampaui. Ketinggian maksimum ditentukan oleh laju awal dan sudut yang dibentuk saat melompat.
Untuk seorang atlet, laju awal sudah ditentukan. Agar tercapai ketinggian Bentuk tertentu, sudutnya. maka kita harus dapat mengontrol sudut lompatannya. Oke, Jika atlet nah berharap jadi pemenang, berapakah sudut maka lompatan sudut lompatan yang paling yang paling direkomendasikan. direkomendasikan? Oke, teman-teman. Nah, ini kira-kira lompat tinggi ya. Jadi ceritanya ini apa namanya itu? Ini ada seorang atlet misalnya, sorry. Nah, Nah, jadi ceritanya ini seperti ada seorang atlet kan, terus kemudian di sini ada tiang tinggi ya. Nah, di mana dia akan lari di sini. Cut, 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 cut. Nah, gimana caranya dia bisa melompati yang ini ya? Oke, tinggi maksimumnya berapa? Ingat tadi nak, gerak ini kan berarti kan lintasannya kan parabola. Nah, dalam gerak parabola ada berapa persamaan? Nah, ada 3 persamaan. Untuk mencari T maksimum, ayo gimana nak? Wajib dihafal nih. Apa T maksimum tadi nak? V0 dikali sin theta per dengan gravitasi. Oke, terus kemudian untuk mencari H maksimum, nak. H maksimum sama dengan apa, nak? V0 kuadrat sin kuadrat theta per dengan gravitasi. Terus kemudian, nak, ada lagi, nak. S maksimum, nak. Kalau ada tetanya, gimana caranya? V0 kuadrat sin 2 theta per gravitasi. Pintar kayak gitu. Nah, ceritanya sudutnya itu berapa? Kalau berbicara tinggi berarti kan yang ini kita pakai nih. Nah, ya kan? Nah, berarti V0-nya tetap, sinnya berapa kayak gitu. Sin kuadrat berapa? Saya mau tanya, sin 30 berapa, guys? Ayo. Setengah. Ya, bagi yang belum tahu mungkin kan ini ada cara mudah menghafalnya itu adalah pakai 5 jari. Jadi 5 jari yang ada pada tangan kita. Nah, ini mohon maaf jempol semua kayak ya. Oke. Nah, kenapa dibilang sudut istimewa? Karena punya pola yang istimewa. Jadi sudut istimewa itu ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Jadi kalau sin itu dimulai dari sini, nak. Nah, sin 0 berapa? Setengah akar 0. Sin 30 berapa? Setengah akar 1. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sin 90 berapa? Setengah akar 4. Nah, akar 0 itu kan 0. Ya, 0 kali berapapun ya pasti 0 lah. Akar 1 kan 1. 1 kali setengah ya pasti setengah lah. Akar 4 kan 2. 2 kali setengah berarti 1 kayak gitu. Jadi, yuk mari kita hitung dulu yuk. Berarti untuk mencari H maksimum, sin tetanya itu mesti maksimum. Betul kan? Oke, yang mana yang paling maksimum kira-kira? Sin dari 30, setengah. Kalau dikuadratkan berarti berapa nih guys? Setengah dikuadratkan berarti, ya kan kuadrat kan ini, ada kuadratnya kan? Berarti sin 30 itu dikuadratkan nilainya. Sin 30 kan setengah. Kalau dikuadratkan berarti 1/4 kayak gitu. Sin 45 berapa, nak? Sin 45 itu bang setengah akar 2. Kalau dikuadratkan berarti berapa guys? Ya 1/4 kali 2. Berarti ini 1/2 atau ya 1/2 ya, atau 0,5 ya. Kalau ini tadi 0,25 ya. Oke, sekarang sin 60. Berapa, nak? Sin 60. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Kalau misalnya dikuadratkan, berarti gimana, guys? 1/4 dikali 3, atau 3/4, atau sama dengan 0,75. Kayak gitu. Nah, berarti jawabannya yang mana? Oh, belum bisa ditentukan. Sebelum kita lihat yang D. Oh, ada 90. Sin 90 berapa, nak? Sin 90 itu kan 1. 1 dikuadratin berarti berapa? Ya 1. Nah, dari 0,25, 0,5, 0,75 sama 1. Maksimumnya berapa, nak? Berarti, nak, supaya dia bisa loncat. Ayo, berapa, nak, yang paling tinggi? 90. Ya, 1. Maka jawabannya adalah dodol. Bisa ya? Bang, Ya. tadi kok yang 45 sama 60 akarnya bisa hilang? 45 sama 60. Yang ini ya? Yang mana nih? Yang ini? Ya. Akarnya bisa hilang. Oh, enggak. Nah, gini maksudnya. Kan tadi ini saya gambar ulang ya. Akarnya bukan hilang, tapi diiniin. Kan tadi ada 5 jari, ya kan? Tuh 2, 3, 4, 5 agak besar-besar nih ya. Oke, sudut istimewa tadi ada berapa, nak? Ada 0 derajat, ada
30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Jadi kalau misalnya dia sin itu dimulai dari 0. Berarti di sini ada namanya setengah akar 0. Nah, dia istimewa punya pola. Nah, di sini berarti setengah akar 1. Di sini berapa? Ayo ketebak dong. Setengah akar 2. Di sini ketebak dong. Berapa, Nak? Setengah akar 3. Di sini ketebak dong. Setengah akar 4. Kayak gitu. Nah, saya mau tanya sekarang. Akar 0 itu berapa? Akar 0 kali setengah berarti 0 kan? Kayak gitu. Nah, akar 1 berapa? Akar 1 kan 1. 1 kali setengah ya setengah. Nah, ini kan akar 2 kan agak ribet ya. Ya udah biarin aja kayak gitu. Nah, akar 4 kan 2. 2 kali setengah berarti berapa? Ya 1 kayak gitu. Makanya sin 0 itu adalah 0. Sin 30 berarti dia setengah. Sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3 dan 90 itu 1. Nah, pada dasarnya mereka itu polanya itu segini. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, sama setengah akar 4 itu polanya. Gitu kira-kira. Oke, ada. Enggak, Bang. Tadi kan pas 1/2 akar 2 dipangkatin 2 kok jadi 2 tuh nggak ada akarnya lagi. Oh, ini apa namanya tuh? Ini ya, yang ini ya. Ya, Oh, ini. Oke, mari kita tengok loh. Nah, ya kan sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya, dikuadratin ya. 2 kali ya. setengah kan 1/4 nah ya. Akar 2 dikuadratkan 2 kan? Kan akarnya jadi hilang kan? Betul kan? Oke, Iya. ya kan? Jadi ini hajar berarti tinggal setengah ya. Berarti ini 0,5 kayak gitu. Oh ya. Eh, Kasih Bang. Oke, sebentar ada yang WhatsApp lagi. Sebentar ya, saya balas dulu orang-orang ini. Eh, Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjutkan? Pak, kami urusan 1 untuk IPS, terima kasih. Oh, ada. Sudah masuk ke kirim. Oke, nah mari kita lanjutkan ya guys ya. Oke, nah sekarang ini soal selanjutnya, soal nomor 3 KSM tahun 2022 kemarin. Oke, silakan baca. Naya Safa, baca Naya. Apa aja ya? Hah? Coba baca terus. Bisa? Itu tugas apa? Iya Bu, ya awas. Dalam ajaran Islam, membantu orang yang membutuhkan bantuan adalah sangat dianjurkan. Sebagaimana firman Allah dalam penggalan Quran surah Al-Maidah. Ayat 2. Ya, ayat 2 sebagai berikut ya. Ya, nggak usah baca ayatnya juga nggak apa-apa ya. Artinya aja langsung. Artinya baca. Terus artinya dan tolong. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada pesawat ya. Nah, pesawat ini dia ngasih barang ya, sehingga barangnya jatuh ke sini ya. Nah, pertanyaannya adalah, pesawat BNPT yang sedang melakukan tugas sosialnya terbang bergerak dengan kecepatan tetap V pada posisi horizontal.
Pesawat ini menjatuhkan sebuah kotak kardus yang berisi bahan makanan di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang sedang dilanda letusan Gunung Semeru. Jika gaya gesekan udara diabaikan, maka jarak tempuh kotak kardus ketika menyentuh tanah kira-kira titik-titik berapa? Ayo, yuk. Ini kita tinjau aja ya. Nah, tinjauannya yang pertama Diana, dia punya kecepatan. Kecepatan konstannya sebesar V ya. Oke, sebesar V kayak gitu. Nah, terus kemudian waktu ketika dia pada sumbu Y sama dengan waktu ketika pada sumbu sumbu X kayak gitu. Nah, jadi boleh deh kita buat X itu kan X itu kan berarti itu kan persamaan GLB ya. Nah, GLB berarti X itu sama dengan V dikali dengan T. Berarti makanya muncul VV di awal option jawabannya. Nah, T di sini ingat T pada waktu dia gerak parabola, TGLB, T selama dia mengalami GLB sama dengan T selama dia mengalami GLBB kayak gitu. Jadi sama di T-nya. Nah, yuk kita tinjau dia secara GLBB. Kalau dia secara GLBB berarti kita tinjau secara sumbu Y kayak gitu. Tinjau pada sumbu Y. Tinjau pada sumbu sumbu Y. Nah, pada sumbu Y tadi berlaku GLBB. Nah, eh, emang betul kecepatannya di sini adalah V0 gitu. Tapi ketika pada sumbu Y kita bisa asumsikan dia jatuh bebas. Artinya itu kotaknya itu dilepasin aja sama dia tanpa ada kecepatan awal. Bisa kita asumsikan bahwasanya V0 di sini bernilai 0. Lalu kemudian ada apa lagi di sini? Ada gravitasi dan kemudian ada waktu. Nah, maka berlaku persamaan GLBB VT sama dengan apalagi VT sama dengan V0 dikali dengan VT sama dengan V0 plus minus A kali T kayak gitu kan. Nah, ini oke, bisa pakai ini VT sama dengan V0 plus minus A kali T atau yang kedua S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat atau yang ketiga pakai yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, sekarang mari kita jembrengin yang mana mau kita pakai kayak gitu kan. Kita mau cari T-nya nih. T-nya mau kita hitung. Berarti kita pakai yang ini guys. Jadi VT sama dengan V0-nya tadi kan kita anggap 0. Karena dia dianggap jatuh bebas. Maka 0 tambah G kali T. Maka VT-nya sama dengan G kali T. Kayak gitu. Nah, tapi kita mau cari H-nya nih. Ada unsur H-nya. Kayak gitu. Nah, yang ada hubungan sama waktu. Berarti pakai yang mana? Pakai yang nomor 3. Kayak gitu. Jadi VT kuadrat ini sama dengan V0 kuadrat plus 2G kali H. VT kuadratnya berapa guys? Ya, ini kan VT ya. Berarti kalau VT kuadrat berarti G, ya G apa namanya tuh? Ya G, ini, oh nggak usah pakai ini aja lah. Nomor 2 aja guys. Ya, nomor 2 aja. Yang H sama dengan V0 dikali T tambah setengah dikali G T kuadrat. Kayak gitu. Nah, hanya tahu V0-nya itu kan 0 ya. Tambah, oke, setengah G-nya T kuadrat. Berarti ini gimana nih? Berarti H sama dengan setengah kali GT kuadrat. Ya, kali silang nak ya. Ya, 2 kali H, 2H sama dengan GT kuadrat. Ya, kalau diminta T kuadrat sama dengan ya 2H per G bang. Kalau ini kan T kuadrat. Kalau T aja berarti akar dari 2H per dengan G. Oh bisa ketebak nih. Pasti pakai ini aja langsung ya. Nggak usah pakai yang ini. Kayak gitu. Nah berarti untuk mencari X-nya sama dengan gimana guys? Nah untuk mencari X-nya sama dengan V dikali T. Maka V-nya udah tahu, T-nya berapa? Akar dari 2H per dengan G. Maka inilah jawabannya. Oops, sorry. Oke. Oke, berarti X sama dengan V akar 2H per G. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke.
Ada pertanyaan sejauh ini kawan-kawan? Sebelum kita next ke soal berikutnya. Oke, bentar ya, saya cari tisu bentar. Oke, ada pertanyaan kira-kira kawan-kawan sebelum kita next soal berikutnya. Jadi ini adalah soal KSM Provinsi tahun 2023. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat karena soal KSM tingkat provinsi itu dia biasanya itu pengulangan terus kayak gitu. Jadi dia berulang dari 2018, 2000 berapa lagi 2019, 2020 itu kebetulan kan soal yang dipakai adalah 2018 karena mungkin kena corona mungkin ya. Jadi mungkin dana tidak tersedia dengan cukup dipakai 2018. Terus kemudian lagi 2009 apa 2021, 2022 biasanya tuh soalnya mirip-mirip gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk ini ngulang, Bang, boleh ulang yang tadi, mau catat sebentar. Yang mana tuh, Naya? Yang di bagian mana nih? Yang lompat tadi. Hah? Yang lompat. Yang lompat. Iya. Yang mana? Yang ini bukan? Yang ini bukan, pembahasan yang ini bukan. Bukan yang di atas ya. Oh, ini. Ya. Oh, kalau mau catat silahkan dicatat. Oh ya, sambil saya ngomong ya. Jadi ada kemiripan antara 2018 dan provinsinya sama 2022 yang provinsinya. Mungkin kita akan lihat nanti 2018 sebentar. Nah, berarti dari sini bisa kita tinjau ternyata soalnya itu mirip-mirip. Nah, bahkan mungkin karena soalnya itu turunan kayak itu. Maksud turunan seperti ini. Soal tingkat kabupaten MA fisika bisa saja masuk ke soal MTS provinsi kayak gitu. Soal MTS nasional itu bisa saja soal MTS yang nasional itu bisa saja muncul di kabupaten fisika kayak gitu. Karena pembuat soalnya itu satu biasanya. Jadi soalnya itu cenderung mirip-mirip. Nah, potensi kalian kemarin bagi kalian yang ingat soalnya mungkin nanti bisa saling berbagi ini ya gitu kan saling berbagi ya. Jadi kemungkinan besar soal yang kalian dapat di kabupaten kemarin itu juga akan ada yang soal pengulangan karena yang buat soal biasanya ganti-ganti angka kayak gitu. Kemarin masih ingat nggak tentang waktu di kabupaten ada soal tentang apa aja? Ingat atau sudah dilupakan? Ada sudah dilupakan ya? Ini Bang, kayak masa jenis gunung es, volume gunung es. Oke, Gitu. masa berarti kan ada yang tentang masa jenis, ada yang tentang apa lagi? eh Mungkin sesi 3 kita masuk masa jenis nih, karena ada Ini juga hubungan dengan Bang, kalor ya. apa tuh angkat beban? Arah-arah induksi tuh agak kurang ngerti, arah-arah induksi. Oke, arah induksi itu di hari Kamis nanti di apa namanya itu di pertemuan fisika kedua nanti cenderung kepada dia bahasnya listrik, magnet, suhu dan seterusnya. Ini hal ini full mekanika sih sebenarnya. Jadi biar bisa kita sesuaikan ya gitu. Apa namanya itu untuk link itu kebetulan kan ada yang tumpang tindih. Jadi waktu di Excel, waktu kami masukkan di Visual Basic Excel-nya, rupanya ada anak apa lupanya link IPA MI itu kecantol ke IPA MTS. IPA MTS itu kecantol ke IPA MI. Jadi mungkin kan siang ini bagi yang teman-teman merasa linknya bermasalah, Bang, saya seharusnya itu IPS, kenapa masuk ke IPA? Jadi mungkin bisa lapor ke saya nanti siang insya Allah kita perbaiki kayak gitu. Nah kenapa nggak sekarang perbaikinya? Saya lagi ngajar kayak gitu. Oke kira-kira seperti itu nah ya. Nah mari kita lanjutkan ya. Eh,
Atau kita tengok dulu nih soal KSM 2018 mirip ya. Kita coba ya bahasa jenis ya. Pilih, pilih, efek. Nah, oke. Set. Sebentar coba kita tengok dulu. Yang mau soalnya bisa chat saya nanti ya. Pernah bahas soal 2018 sebelumnya? Oke. Ini soal 2018 adalah soal paling susah soalnya. Soalnya banyak typonya. Kan guys. Oke, nanti kita tengok dulu nih. Kita lanjut dulu ya. Bapak nanti PDF soal provinsi boleh kirim ke grup ya. Oke, saya kirimkan insya Allah. Mari kita lanjutkan guys. Nah, oke, nah soal nomor 6. Siapa yang baca kira-kira? Zaki udah. Safa. Safa, baca Safa. Baca Nomor Safa. 6. Benda, benda yang mengapung di air dapat digunakan sebagai alat sebagai alat transportasi. Sejak dahulu kala manusia sudah terbiasa mengarungi samudra luas dengan perahu tanpa mesin. Dengan layar yang dikembangkan lalu digerakkan oleh tenaga angin. Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat 12, Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Sebuah kapal hendak menyeberangi lautan yang menghubungkan dua pulau dengan jarak 80 km dan kecepatan arus lautan tersebut adalah 6 meter per second. Jika kapal diarahkan menyilang tegak lurus arus dengan kecepatan 8 meter per second, maka kapal akan tiba di seberang pulau setelah menempuh lintasan jauh. Sejauh. Oke, kawan-kawan. Nah, ini cara ngejawabnya gini nih. Pertama-tama kita ilustrasikan dulu. Ini kan bla 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 ini kan hanya sebatas pembuka ya. Soalnya kan dari sini nih. Sebuah kapal hendak menyeberangi lautan yang menghubungkan dua pulau dengan jarak 80 km. Jadi misalnya di sini nak ada sebuah apa namanya tuh? Ada sebuah pulau ya. Ini pulau 1, pulau 2 di mana jaraknya berapa guys? Jaraknya adalah 80 km gitu kan? Oke, nah kecepatan arus lautan tersebut adalah 6 meter per second. Jadi jika kapal diarahkan menyilang tegak lurus, jadi kan kapal itu kan dari sini nih, kapal itu kan mau nyebrang pulau ini kan, nyebrang apa namanya itu nyebrang ya pulau antara pulau 1 dengan pulau 2. Arusnya tegak lurus, berarti arusnya ke arah kemari. Nah, karena syarat tegak lurus adalah membentuk 90 derajat. Di sini kita sebut V arus, di sini kita sebut V apa nih? V kapal lah. V kapal, VK kayak gitu. Nah, V arusnya berapa? V arusnya adalah 6 meter per second. Dan V kapalnya berapa? V kapalnya adalah 8 meter per second. Betul ya? Nah, maka kapal akan tiba di seberang pulau setelah menempuh lintasan. Nah, logikanya gini nih. Kalau misalnya di sini ada kapal bergerak
ke sini, lalu kemudian ada arus kemari, mungkin nggak kapal itu tiba di sini, nak? Nggak mungkin kan? Pasti dia mereng-mereng kan? Nah, dia mereng-mereng ke sini kan? Nah, inilah jarak yang ditanya, berapa nih kayak gitu. Yuk, kita tinjau dulu vektor posisi sama vektor kecepatan. Nah, vektor posisi ke arah kemari ada namanya 80 kilometer. Ini kita tidak tahu dan ini adalah jarak yang ditempuh. Kita sebut dengan tanda tanya. Boleh? Nah, terus kemudian di sini ada vektor kecepatan. Nah, vektor kecepatan itu kira-kira bentuknya seperti ini, nak ya. Nah, ke arah sini ada 8, di sini ada 6 dalam satuan meter per second. Di sini pun juga 6 meter per second. Nah, kalau ke sini 6, ke sumbu X-nya 6, ke sumbu Y-nya 8. Sisi miringnya berapa, guys? Ya boleh dihitung pakai Pitagoras. Cuman kalau anak fisika itu atau anak IPA itu sudah pasti paham bahwasannya kalau 3 sama 4 bang, mereka pasangannya pasti 5. Kalau misalnya 6 sama 8 bang, pasangannya itu pasti 10. Berarti di sini berapa meter per second, nak? 10 meter per second. Nah, sekarang barulah kita tinjau mana yang sama, yang apa namanya tuh, yang sejalan kita iniin gitu. 80 ini sejalan sama siapa, nak? Sejalan sama 8, betul ya? Oke, berarti 80 sejalan sama 8. Bagiin aja, dibagiin tanda tanya ini sejalan sama siapa? Tanda tanya ini sejalan sama 10. Berarti tanda tanya kali 10 kayak gitu kan. Yuk kita ajar yuk. 80 bagi 8 sama-sama bagi 8. Di sini 10, di sini 1 kali silang. 1 kali tanda tanya. Ya tanda tanya lah. 10 kali 10 ya 100. Berarti jawabannya adalah 100 kilometer. Atau kalau kalian yang punya logika berpikir yang bagus, kalian bisa lihat. Ini kan 80, ini 8. Berarti sama-sama bagi 10. Betul. Kalau ini 10, berarti ini berapa? Berarti ini 100 supaya seimbang. Kayak gitu. Berarti jawabannya langsung juga 100. Gitu. Bisa, bisa, bisa? Connect sampai di sini, nak? Belum? Bisa? Oke, jika ada Kak, pertanyaan. Hah? itu VA sama VK atau apa tadi? VA itu kita sebut tadi kecepatan arus ya. Jadi kita simbolkan kecepatan arus itu adalah VA. Nilainya adalah 6. Nah, jika kapal diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan, oh berarti ini 8 ini adalah kecepatan kapal. Kita misalkan adalah VK kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Bang, ini nanti semua dikirim ke grup Bang kan? Iya, iya. Sabar. Ya. Kalian kalau misalnya ini ya, apa namanya itu, saya ngajar KSM untuk IPA MTS itu dari 2019 kan. 2019 itu saya dapat perunggu di nasionalnya. Waktu itu namanya adalah Arif. Ini kita nggak ada wajahnya ya? Terus saya nggak ada wajahnya. Saya rupanya nggak ada wajah. Spotlight buat everyone. Ya. Oke, jadi tahun 2019 kan ini sekedar cerita aja ya, apa namanya tuh sambil-sambilan ini. Karena tahun 2019 ketika saya pertama kali ngajar KSM untuk tingkat IPA provinsi ke nasional, pada waktu itu anaknya dapat medali perunggu. Padahal jago banget fisika, gitu, jago banget. Walaupun biologinya agak-agak standar kayak gitu. Jadi biologinya standar, fisikanya jago banget, master lah pokoknya. Dan itu kejadian 2019. 2022 si Arif tadi dia mewakili Indonesia dalam IPO International Physics Olympiad di Jepang dan juga di mana saya lupa. Pokoknya dia mewakili ini. Anaknya pintar, super banget fisika kayak gitu. Terus kemudian tahun 2020 saya waktu itu ngajar yang MA karena online kan kerja. Jadi waktu online itu peralihan agak sedikit orang yang bisa ngajar online.
Fisika pada waktu itu bisa dapat medali emas, perak, dan perunggu sapu bersih kayak gitu. Nah, 2021, 2022 itu emas dua-dua yang untuk yang IPA MTS-nya, IPA MTS-nya. Nah, saran saya nih bagi kalian ya, saran saya, just saran, boleh diikutin, boleh tidak. Kalian kan olimpiadanya IPA nih, gabungan antara fisika sama biologi. Tapi setidaknya ada di salah satu itu yang kalian pro banget kayak gitu. Apakah dia pro di biologi ataukah dia pro di fisikanya kayak gitu. Jadi nggak bisa nih tanggung-tanggung. Oh, saya bisa fisikanya dikit, biologinya dikit kayak gitu. Saya harus berarti kalau misalnya fisikanya mandek, biologinya mesti pro. Kalau biologinya mandek, berarti fisikanya harus pro kayak gitu supaya bisa ngimbangin. Nah, nanti ini agak susahnya seperti ini. Dari kabupaten menuju provinsi yang diambil 5 peserta kan, ya kalian adalah orang-orang yang terpilih yang beruntung mendapatkan kesempatan tersebut. Udah hadiahnya udah cair belum? Belum ya? Eh, pada waktu nanti ya udah cair hadiah belum? Belum ya? Nah, untuk yang provinsi ke nasional itu hanya diambil satu ya gitu. Artinya kalian memang harus jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Nggak bisa juara dua, nggak bisa juara tiga, harus jadi juara satu kayak gitu. Jadi apa namanya tuh maksimalkan kesempatan yang ada, potensi yang ada kayak gitu. Bagi kalian yang mungkin yang suka belajar biologi, mungkin belajar fisika agak ngangong-ngangong gitu. Jadi agak sedikit gimana gitu. Nah, bagi kalian yang mungkin hobi belajar fisika, mungkin kebalikan. Biologinya juga juga sama ya. Tapi intinya kayak saya bilang tadi, kalau misalnya kalian master di salah satu itu sudah aman sebenarnya. Kalau misalnya nggak master kali fisikanya, harus master kali biologinya kayak gitu. Kalau dua-duanya mungkin bisa, tapi agak susah ya. Karena kan manusia ini kan adalah makhluk yang diciptakan dengan serba kekurangan ya gitu. Oke, mari kita next lanjut dulu guys. Oh ya, saya baru ingat tadi soal yang saya mau tunjukkan itu 2019 bukan 2000 ini. Minta dulu nggak sih? Minta apa? Provinsi 2019. Itu nanti lihat muka sendiri yang bikin muak. Oh mas. Kelihatan teman-teman soalnya? Oke, coba nak tadi kita punya soal yang tentang kapal-kapal yang keluaran tahun 2022. Ternyata soal itu nak pernah keluar di tahun 2019. Nah, coba kita perhatikan loh nak soalnya. Saya bacakan ya. Untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, sebuah pesawat kargo harus menjatuhkan kapsul besar berparasut kepada serombongan pengungsi. Mohon maaf, saya unmute-kan dulu totalnya. Oke, nah terus kemudian perhatikan gambar pesawat kargo berikut. Nah, jadi ini adalah gambar pesawat kargo, di mana hanya adalah H minimum, di sini adalah HP sebesar 100. Nah, hambatan udara sebelum parasut mengembang, yakni setelah 5 sekon dijatuhkan diabaikan. Ketinggian terbang minimal pesawat agar parasut kapsul telah mengembang di ketinggian 100 meter sebelum mencapai permukaan adalah titik-titik berapa. Nah, ini mirip-mirip dengan soal yang kita bahas tadi. Ini mau dibahas atau kita lompat dulu nih? Bahas aja ya, tertanggung ya. Ayo, yuk, yuk, yuk. Nah, ini kalau mau dibahas gimana nih ceritanya? Tadi kita sudah beranggapan bahwasannya ketika benda itu jatuh, maka dianggap dengan jatuh bebas. P0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Kayak gitu kan? Nah, waktu dia sampai sebelum mengembangkan ini, sebelum mengembangkan parasut, berapa waktunya, nak? Waktunya adalah 5 detik. Nah, jadi katanya hambatan udara sebelum parasut mengembang, yakni setelah 5 detik dijatuhkan. Jadi setelah 5 detik dijatuhkan, dia mengembang. Nah, ketinggian terbang minimal pesawatnya itu berapa? Yuk, kita hitung yuk. Berapa H-nya, nak? Berapa nih, guys? Gitu. Yuk, untuk mencari H atau S sama dengan gimana? P0 kali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. S-nya itu kan berubah menjadi H.
V0-nya tadi kita anggap 0 karena dia dianggap jatuh bebas. Ditambah dengan setengah, gravitasi kan 10 nak ya. Waktunya 5, kalau dikuadratkan jadi 25. Jadi 10 bagi 2 berapa guys? 5. 5 kali 25 berapa nak? 125 meter. Jadi Hamin di sini adalah 125 meter. Kalau ditanya berapakah ketinggian pesawat dari sini kemari, itu 125 meter. Nah, dari sini kemari itu sama dengan berapa meter? 100 meter. Berarti tinggi pesawat dari pesawat ke tanah berapa? Ya tinggal dijumlahkan. 125 ditambah dengan 100. Dapatnya adalah 225 meter. Nah, sama kan konsep dasarnya? Oke. Nah, termasuk juga misalnya saya feeling ya, ini sekedar feeling saja kayak gitu. Soal yang masuk itu nanti kira-kira agak ada yang soal seperti ini. Oke, kira-kira cara jawabnya gimana? Oke, silahkan kalian nak. Saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk ngejawab soal nomor yang ini orang jatuh ini. Oke, jawab. Oke, nak silahkan dijawab dulu nak, biar bisa ini. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo, Assalamualaikum Pak. Hah? M4 Aceh? Ah, bisa Pak, cuman kan pendaftarannya mungkin siang ini baru kita open lagi Pak. Kalau misalnya mau daftarkan Pak, siang ini baru kita bisa Pak, bisa. Yang sesi 3 bisa ikut nih, insya Allah. Ah. Boleh, bisa. Setiap hari Pak, 3 sesi, mulai dari jam 8.30 sampai 12.45. Ah, oke, baik Bu, Pak ya Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, berapa dapat jawabannya? Ayo guys. D. Sendo Aceh Tengah dapat, Dek? Jawabannya? Tadi ada si Wahyu ya. Wahyu mana tadi? Wahyu. Wahyu udah kabur ya? D. Oke, mari kita jawab dulu nah. Nah, pengendara sepeda motor masing-masing bermasa 60 kg dan 100 kg terperosok ke dalam jurang. Nah, kira-kira orang yang masuk dalam jurang nih jatuhnya itu nggak sengaja atau nggak sengaja sebenarnya? Ya pasti nggak sengaja. Berarti ketika dia di sini, nah, dia bisa kita asumsikan kecepatan awalnya adalah 0 meter per second. Kenapa? Karena dia jatuhnya nggak sengaja, kayak gitu. Ya kan? Nah, maka bisa kita tinjau lagi, ditanya ini besar kecepatan sepeda motor sesaat menyentuh dasar jurang ya. Dasar jurang nih kayak gitu. Oke, berarti pakai rumus yang mana? Yang pertama kah vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus? Yang kedua kah setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat? Atau yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Oh, kalau misalnya nggak ada waktu, berarti kita pakai yang nomor 3 saja kayak gitu. Karena ditanya adalah kecepatan akhir. Nah, yuk pakai nomor 3. Vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat tambah ya. Kenapa? Jatuhnya ke bawah kayak gitu. Karena searah sama gravitasi. Oke, nah berarti di sini 2A-nya berubah jadi G. Ini H gitu. Nah, VT kuadrat sama dengan V0-nya tadi kan 0. Ya gitu. Iya kan? Tambah 2 kali gravitasinya kan 10. Hanya berapa? Berapa ketinggian dari atas sini sampai ke bawah jurang, nak? Berapa, nak, ketinggiannya? Dari sini kemari 4. Dari sini kemari 4 juga. Berarti dari sini kemari berapa?
Dari sini dari atas sampai ke ping dalam jurang. Berarti hanya adalah 8 meter. Betul ya? Karena 4 tambah 4. Berarti di sini 8 meter. Berarti VT kuadrat sama dengan 2 kali 8 kali 10 sama dengan berapa guys? Ya 160. Ini kan kuadrat nih. Kalau VT aja berarti akar dari 160. Bukankah 160 itu sama dengan 16 kali 10, nak? Bukankah akar dari 16 adalah 4 akar 10? Iya, berarti jawabannya adalah dodo. Tadi tidak benar ya, si Naya tadi jawabannya adalah dodo. Oke, connect. Oke, ada pertanyaan kira-kira guys? Sebelum kita next ke soal berikutnya. Saya pengen tunjukin bahwasanya soalnya itu selalu berulang kayak gitu. Jadi ya bahasnya soal-soal beberapa tahun yang lalu, insya Allah kamu bisa jadi juara. Oke, nah mari kita balik ke soal ini seterusnya. Oke. Pak, bisa nggak tulisannya agak diperjelas? Bisa, insya Allah. Cuman kan, ya, ya saya coba perjelas nak ya tulisannya ya. Ya, terima kasih atas kritik dan sarannya. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Mana soalnya tadi? Eh, oke. Sorry. Saya mau yang ini tadi. Mana ya? Tadi kita di nomor 4 ya. 5, 6, 7, 8, 10. Oke, nah kita next ke soal yang ini nih. Soal nomor 12. Soal nomor 12. Siapa yang baca kira-kira akhraza? Baca nak? Ya baca akhraza? Bisa nak? Akhraza? Atau ada yang lain? Izatul Nafira. Coba baca nak Izatul Nafira. Craig Propagation. propagation teori atau teori perambatan kerataan merupakan model matematika untuk memprediksi perilaku perambatan letak pada struktur pesawat hingga tingkat atom. Teori ini penting sebab sebelum Habibie merintis karir di dunia dirgantara, banyak kecelakaan pesawat yang terjadi akibat kegagalan struktural. Gunakan metode dimensi untuk memperoleh rumus daya angkat pesawat persatuan panjang rentangan sayap pesawat. Pesawat bergerak dengan kecepatan V melalui udara dengan kerapatan P. Nyatakan rumusnya dalam 1, V dan P1 adalah lebar sayap. Sebuah pesawat dengan massa M terbang pada ketinggian tertentu dengan laju V. Kerapatan udara di ketinggian itu adalah P. Diketahui bahwa gaya angkat udara pada pesawat bergantung pada kerapatan udara, laju pesawat, luas permukaan sayap pesawat A, dan suatu konstanta tanpa dimensi yang bergantung geometri sayap. Pilot pesawat memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga rapat udara turun menjadi 0,5 P. 0,5 Tentukan ya. berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angka yang sama. Nyatakan dalam V. Oke. Nah, sebelumnya kita mau bahas dulu tentang yang namanya besaran. Nah, besaran itu apa guys? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat dihitung dan dinyatakan dalam nilai dan angka. Jadi besaran itu nak dia dapat dihitung. Nah, dapat dihitung dan dapat dinyatakan dalam nilai dan angka kayak gitu. Dinyatakan ya. Dinyatakan dalam
nilai dan angka. Nah, besaran berdasarkan asal muasalnya dibagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah besaran pokok. Jadi besaran pokok itu ada berapa? Ada tuh 7. Ingat, cara ngingatnya gimana kemarin? Cara ngingatnya adalah jiwa SMP. Nah, cara ngingatnya adalah jiwa SMP. Apa itu J? J itu adalah jumlah zat. Nah, apa itu I? I itu adalah intensitas cahaya. Apa itu W? W itu adalah waktu. A itu apa? A itu adalah arus. S itu apa? S itu adalah suhu. M itu apa? M itu adalah massa. P itu apa? P itu adalah panjang. Oke, saya ulangi nak ya. Mungkin sini aja nih saya buat nih. Agak lebih gampang sedikit. Oke. Sini adalah guys. Nah, sini aja lah. Oke, nah besaran itu berdasarkan asal muasalnya dibagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada berapa tadi? Nah, ada tuh 7. Cara ngingatnya gimana guys? Cara ngingatnya adalah jiwa SMP. Tadi apa J? J itu adalah jumlah zat. Jumlah zat. I itu apa? I itu adalah intensitas cahaya. Nah, W itu apa? W itu adalah waktu. A itu apa? A itu adalah arus. S itu apa? S itu adalah suhu. M itu apa? M itu adalah massa. P itu apa? P itu adalah panjang. Nah, masing-masing besaran pokok itu punya yang namanya satuan. Jumlah zat satuannya adalah mol. Nah, ini mol ya tulisannya. Jumlah zat satuannya adalah mol. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Waktu satuannya adalah sekon. Arus satuannya apa, Nak? Satuan arus adalah ampere. Nah, suhu satuannya adalah Kelvin. Massa satuannya adalah kilogram. Panjang satuannya adalah meter. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, selain dari besaran pokok, namanya adalah besaran turunan. Ingat, selain dari besaran pokok, namanya adalah besaran turunan. Ambil contoh apa? Ambil contoh misalnya adalah gaya. Gaya ini masuk besaran pokok atau besaran turunan? Turunan. Kenapa? Karena ada dalam besaran pokok. Jadi apapun besaran yang tidak ada dalam besaran pokok namanya adalah besaran turunan. Nah, ambil contoh misalnya nih. Gaya. Gaya itu kan kita dapat dari F sama dengan M kali A kan? Berarti Newton itu, F1 Newton itu sama dengan M itu kan massa. A itu adalah meter second pangkat minus 2. Jadi 1 Newton itu setara dengan 1 kilogram kali meter kali second pangkat minus 2. Kayak gitu. Nah, mari kita balik ke soalnya. Oke, nah saya bacakan ya. Pesawat bergerak dengan kecepatan V melalui udara dengan kerapatan rho. Ini bacanya rho, nak ya. Kita tahu yang namanya rho itu adalah massa jenis atau massa persatuan volume. Jadi kenapa suatu benda itu tidak bisa, suatu zat cair tidak bisa bersatu, misalnya minyak dengan air tidak bisa bersatu karena perbedaan massa jenis kayak gitu. Jadi massa jenis itu disimbolkan dengan rho yang apa namanya itu? Yang persamaannya adalah M per volume kayak gitu. Berarti rho itu satuannya apa kira-kira? Berarti M itu kan kilogram, volume itu kan meter kubik ya. Berarti satuan dari rho adalah kilogram
meter pangkat min 3. Kayak gitu. Nah, nyatakan rumus dalam L, V, dan rho. Berarti apa namanya itu? L itu adalah panjang, satuannya adalah meter. V di situ adalah kecepatan, satuannya adalah meter per second. Kayak gitu. Tentu diketahui bahwa gaya angkat pesawat udara, pesawat bergantung pada, oh ya ini ya ada persamaan, gaya angkat atau F bergantung pada siapa? Nah ini diketahui bahwa gaya angkat udara, diketahui bahwa gaya angkat udara pada pesawat bergantung pada kerapatan udara atau rho. Berarti pertama dia bergantung pada rho. Terus apa lagi? Bergantung pada laju pesawat. Berarti bergantung pada siapa? Pada V. Bergantung pada siapa lagi? Luas permukaan sayap pesawat atau A, ya gitu kan. Lalu ada sebuah konstanta. Kalau konstanta kan nggak ada satuan kan. Udah biarin aja. Gitu. Tanpa dimensi, bergantung geometri sayap. Jadi katanya adalah tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Berarti kita harus tahu rumusnya nih. Sorry. Nah, berarti kita harus mencari tahu rumusnya apa kayak gitu. Nah, kebetulan ini kita disuruh nentuin rumusnya gimana. Nah, ini kan tadi cara bacanya F itu sebanding dengan rho dikali dengan V dikali dengan A kayak gitu. Nah, supaya tanda F ini berubah menjadi sama dengan, maka rho di sini harus dipangkatkan dengan sesuatu. Pangkatnya apa ya? Kita misalkan ini pangkatnya adalah A, terus kemudian di sini V itu berpangkat B, terus kemudian A di sini berpangkat C, kayak gitu. Nah, yuk sekarang kita buat nih. F tadi kan Newton. Newton itu kan satuannya adalah kilogram, meter, second pangkat minus 2. Gini kan? Nah, rho pangkat A. Rho itu apa tadi, nak? Kilogram, meter, pangkat min 3. Dipangkatkan dengan A, kayak gitu. A kecil ya. V itu kan kecepatan, berarti meter second pangkat minus 1 dipangkatkan dengan B. A itu kan meter kuadrat, nah, karena luas kan, berarti meter kuadrat dipangkatkan dengan C. Nah, gini kira-kira pola ngejawabnya. Nah, yuk kita eksekusi yuk. Nah, kilogram pangkat A ya, kilogram pangkat A. M pangkat, ini tadi M pangkat min 3 ya. Oke, min 3. M pangkat min 3A. Berarti M pangkat min 3A. Nah, ini M pangkat apa? M pangkat B. Di sini S pangkat min 1 kali B. Ya, min B. Kayak gitu kan. Ini M kali 2 pangkat C. Ya, M2C. Kayak gitu kan. Nah, yang mana yang sama-sama kita sama ini. Kilogramnya pangkat A. Kayak gitu. M-nya, M pangkat min 3A. Kalau kali itu kan ditambah berarti ya. Min 3A tambah dengan B ditambah dengan 2C gitu kan. Nah, S-nya itu pangkat min B. Nah, di sini ada persamaan kilogram, meter, second pangkat minus 2. Nah, sekarang yang kilogram. Kilogram ini pangkat berapa? 1 ya. Kilogram pangkat 1 sama kilogram pangkat A. Berarti A-nya pangkat berapa, guys? Bener, A-nya berarti pangkat 1. Kayak gitu. Sekarang S-nya. S-nya pangkat min 2. Di sini S-nya pangkat min B. Berarti B-nya berapa, guys? Bener, B-nya sama dengan 2. Kayak gitu. Nah, sekarang M-nya. M jadi masalah nih. M di sini pangkat 1. Kayak gitu. Oke, sementara sini pangkatnya banyak. Berarti kita samain nih. Caranya adalah samain M pangkat 1 sama dengan M pangkat min 3A tambah dengan B ditambah dengan 2C. Nah, M-nya kan bisa habis nih. Nah, jadi yuk kita eksekusi yuk. Oke, 1 sama dengan A-nya berapa? 1. Berarti min 3 kali 1, min 3. Tambah B-nya berapa? 2. Berarti B-nya kita ganti. Jadi 2. Tambah dengan 2C. Ini min 3 tambah 2, kita bisa habisin min 1 ya. Pindah kemari jadi 2. Sama dengan 2C. Berarti C-nya sama dengan 1. Berarti kita dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. Nah, bisa deh kita dapatkan persamaannya. Oke, ini tidak ada salah hitung kan? Min 3.
Oke, berarti dapatlah persamaannya. Berapa nih persamaannya berarti? F sama dengan rho. Rho-nya pangkat berapa? A. A-nya 1. Rho pangkat 1 kali B. B-nya pangkat berapa? V pangkat 2. C-nya pangkat 1. Berarti ini A-nya pangkat 1. Kayak gitu. Jadi, kalau ada dua kejadian, berarti tinggal dibandingin. Nah, ini tinggal kita bandingin ya. Oke, patokannya ini nih, patokannya. Nah, berarti gimana saya buat ya? Banyak nih. Berarti F1 sama dengan rho 1 kali V1 kuadrat dikali dengan A1 per dengan F2 itu sama dengan rho 2 dikali V2 kuadrat dikali dengan A. Kayak gitu. Tadi kan rho-nya kan sama. A-nya kan sama ya, berarti tinggal F1-nya sama dengan bahasanya kan, tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Berarti nilai F1 sama dengan F2 sama dengan F. V1-nya berapa? Ya V1. Ya V1-nya berapa? V tadi ya, V aja kayak gitu. V1-nya berapa? V aja kuadrat. Nah, sorry, kuadrat. Nah, V2-nya berapa? Nah, itulah yang mau kita hitung. V2 kuadrat. Ini kan bisa habis ya. Oke, ini... Oh, sorry, ada rho-nya 0,5 ya. Oke, nah saya lupa hitung nih. Oh, kita ulang sedikit ya. Nggak bisa dicoret rho-nya rupanya. Oke, yang bisa dicoret adalah yang A-nya. Kayak gitu. Ini V2 kuadrat ya. Ini kuadrat. Ini A-nya. Oke, A-nya bisa dicoret karena luas penampangnya sama. Katanya di sini pilot pesawat memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga rapat udara turun menjadi 0,5 rho. Berarti di sini rho 2 menjadi 0,5 rho 1. Kayak gitu. Maka kita habisin nih. F tadi udah habis ya. F per F itu kan sama. Ya, rho 1 kayak gitu. Rho 2-nya berapa? Ya 0,5 rho 1 kayak gitu. Nah, V1 tadi V2-nya itu yang ditanya kuadrat ya. Oke, ini kan bisa habis nak. Ini kan bisa habis juga. Berarti ini 1/1. Maka jawabannya adalah V kali 1 berarti V kuadrat sama dengan V2 kuadrat kali 1 berarti ini 0,5 V2 kuadrat. Nah, 0,5 ini kan saya ubah jadi 1/2 ya. Boleh ya? Maka 2V kuadrat sama dengan V2 kuadrat. Kalau kuadratnya mau saya hilangin, berarti ini jadi gimana nih? Jadi banyak. Oh, panjang rupanya soalnya guys. Nah, ini V2 kuadratnya bisa saya jabat 2V kuadrat. Kalau saya mau hilangin kuadratnya, berarti jadinya V2 sama dengan akar 2V kuadrat. Nah, V kuadrat kalau diakarin kan jadi V. Akar 2 itu sama dengan 1,44. Nah, berarti jawabannya adalah 1,44 V kayak gitu. Jawabannya ini agak panjang ya. Nanti mungkin bisa diulang-ulang kembali. Oh ya, 14 yang paling dekat ini ya 1,41 ya, 1,4 ya. Jadi yang paling apa namanya tuh sorry, bukan 1,44, 1,41 kayak gitu. Jadi ini nanti mungkin bisa diulang-ulang kembali. Soalnya ini agak susah. Saya akui agak sedikit ribet kayak gitu kan. Cuman ya mau gimana pun kalian harus dapat soal yang ribet kayak gitu supaya bisa jadi juara. Oke nak, kita rehat sejenak ya. Kita rehat 15 menit. Setelah itu nanti kita akan masuk lagi 11.30. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Kita akan bahas topik-topik selanjutnya tentang masa jenis, tentang juga tentang yang lainnya. Oke? Assalamualaikum. 10